Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekali ini saya akan membahas mengenai salah satu iklan yang dirilis oleh Tokopedia, yaitu Filosofi Pete. Sebelum saya menjelaskan, mari kita lihat iklannya, cuplikan dari iklan tersebut. Ada dua macam orang di dunia, mereka yang suka pete dan mereka yang tidak suka pete. Dan mereka-mereka yang tidak suka pete ini jika ditanya, kapan terakhir kali kamu makan pete? Biasanya jawabannya mirip denganku. Dulu terakhir kali aku makan pete itu waktu aku masih kecil. Cobain. Dikasih oleh tante-tanteku yang iseng. Cobain. Aku masih bocah kan, ya nurut-nurut aja. Begitu ku gigit, rasanya aneh, pahit, dan yang pasti bau banget. Bau ya? Enak tahu. Enak banget. Sejak hari itu, setiap aku ditanya orang, kamu suka pete nggak? Jawabku selalu, enggak. Kalau lagi ada di meja makan, aku jauh-jauhin. Kalau lagi makan di luar, aku nggak pernah pesen. Dan kalau ketemu di dalam nasi kotak, pasti aku pinggir-pinggirin. Sampai suatu hari, kakakku menikah dengan seorang gadis yang ternyata fanatik pete. Sejak mereka menikah, hampir setiap hari masakan di rumah adalah pete, 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 dan pete. Hari itu, kakakku bersikeras suruh aku coba pete yang dibuat oleh istrinya. Iya. Ya, kalau mau jujur, pete yang ini memang gemuk-gemuk, mengkilat, kelihatan segar, dan entah kenapa wanginya mengundang. Ketika akhirnya aku coba, ternyata kali ini aku suka. Rasanya bukan lagi pahit, tapi gurih. Kriuknya bukan lagi aneh, tapi renyah. Dan aromanya bukan lagi bau, tapi harum. Aku jadi sadar, seumur hidupku, aku pikir aku gak suka pete. Hanya karena satu gigitan hari itu, jauh di masa lalu. Ternyata banyak hal yang kita gak suka, hanya karena kita gak pernah lagi mau coba. Produk buatan Indonesia, sayangnya seringkali seperti pete. Ini buatan Indonesia. Emang bagus? Bagus banget. Masa sih? Padahal hari ini keadaannya sangat jauh berbeda. Kini banyak sekali produk buatan Indonesia yang memang benar-benar bagus. Bahan bakunya sudah yang terbaik, proses produksinya berstandar tinggi, dan macam dan jenisnya juga sudah banyak banget. Memilih jadi mudah karena pilihannya antara bagus dan bagus banget, antara gemes dan gemes abis. Mereka juga banyak menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal, sehingga dampak ekonominya langsung dirasakan bangsa kita. Jadi, mungkin pesan dariku, yuk kita berikan kesempatan untuk produk buatan Indonesia ketika ingin berbelanja. Sebut saja ajakanku, Filosofi Pete. Yang kita tidak suka dahulu kala, mungkin saja kini malah bikin jatuh cinta. Ya, setelah kita melihat iklannya, iklan yang dirilis oleh Tokopedia ini disampaikan dengan cara storytelling. Storytelling yaitu seni atau keterampilan yang menceritakan cerita, dan dalam pemasaran bisnis atau komunikasi, storytelling adalah cara untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan memasukkannya ke dalam narasi yang menarik dan bermakna. Storytelling menjadi sebuah strategi yang sangat efektif untuk membangun koneksi dengan audiens, menciptakan pengalaman yang berkesan, dan membedakan merek dari pesaing. Storytelling dalam digital marketing bukan hanya tentang cerita itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana cerita tersebut diintegrasi dalam strategi pemasaran secara keseluruhan dengan menyampaikan pesan melalui cerita yang bermakna dan menarik. Perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiensnya di dunia digital.
Edward sendiri selaku kreatif direktor dari Filosofi Pete menggunakan pendekatan storytelling sebagai media promosi. Ya, untuk analisanya saya akan membahas 4 topik, yaitu mengenai tujuan dari iklan tersebut, kemudian sasaran audiens, pesan iklan, dan juga bagaimana respon dari konsumen. Tujuan dari iklan ini adalah sebagai salah satu bentuk dari dukungan Tokopedia terhadap gerakan Bangga Buatan Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa pete adalah makanan produk lokal Indonesia yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Dalam iklan tersebut dijelaskan ketika seorang anak perempuan pertama kali mencoba makan pete, dirinya merasakan rasa yang kurang nyaman atau tidak enak dan juga memiliki bau yang menyengat. Tetapi ketika dia mencoba makannya ketika sudah dewasa, dia mencoba memakannya lagi. Justru pada saat percobaan yang kedua ia menyukainya, sama seperti produk buatan Indonesia yang dianggap kurang bagus. Nah, ini bisa disebabkan karena saat pertama kali kita menggunakan produk Indonesia, kita mendapatkan kualitas yang kurang baik, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini produk Indonesia memiliki kualitas yang bisa bersaing dengan produk luar. Contohnya, saat ini banyak sekali produk skincare yang dibuat di perusahaan Indonesia dan kemudian banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah sasaran audiens. Sasaran audiensnya tentu saja adalah masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki maupun perempuan. Karena di Tokopedia sendiri menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Tidak hanya fashion anak, tapi dewasa juga disediakan oleh Tokopedia, dan Tokopedia ini bekerja sama dengan UMKM yang ada di Indonesia untuk memasarkan produk-produknya. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa setiap tahun pengguna e-commerce akan meningkat, dan ini tentu saja akan menguntungkan pelaku UMKM yang bekerja sama di Tokopedia karena pangsa pasarnya akan semakin luas. UMKM dapat mengirimkan atau menjual barang-barangnya ke seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan penjualan dari UMKM tersebut. Ya, setelah iklan dirilis pada tahun 2021, Tokopedia memiliki jumlah pengunjung tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebanyak 157,23 juta pengunjung, yang kemudian disusul oleh Shopee dan Lazada. Setelah itu Bukalapak. Ini membuktikan bahwa iklan tersebut cukup efektif ya untuk bisa mengajak pengguna e-commerce untuk mengunjungi Tokopedia dan memulai beli produk-produk Indonesia lewat Tokopedia. Respon dari iklan ini sangat positif ya, bisa dilihat dari berbagai komentar dari pengguna sosial media. Ada yang berkomentar bahwa bangga produk lokal di Indonesia, thanks Tokopedia. Terima kasih untuk Tokopedia yang membuka ruang dan wawasan serta mensupport produk lokal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, setelah kita melihat iklan ini bahwa sebenarnya kita tidak harus mencoba satu kali, tetapi kita juga harus mencoba berkali-kali. Percobaan pertama mungkin memiliki kesan yang kurang baik, tetapi belum tentu dengan percobaan kedua, ketiga, yang artinya kita tidak boleh takut untuk mencoba, harus tetap terus mencoba. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.